Nah, kita mau bahas tentang membran sel, struktur dan fungsi. Kalau kita perhatikan, makhluk hidup itu tersusun atas jutaan sel, yang artinya setiap sel punya ruang tersendiri. Di dalamnya juga ada organel ya, yang memiliki struktur dan fungsi khusus juga, demi menjalankan aktivitas seluler yang menopang kehidupan. Kita ambil contoh kulit manusia. Kulit manusia terdiri atas sel-sel penyusun kulit yang akan terlihat seperti ini. Kalau kita perbesar, selnya akan terlihat seperti gambar ini. Nah, kalau di buku textbook biologi, kalian biasanya kenal dengan gambar yang seperti ini. Nah, kita mau bahas lebih lanjut tentang membran luar yang membatasi satu sel dengan lingkungan, yang juga membedakan daerah di dalam sel, atau kita kenal dengan istilah intraseluler, kemudian daerah di luar sel, atau kita kenal dengan ekstraseluler, dan daerah antar dua sel yang saling berdekatan, atau kita kenal dengan daerah interseluler. Jadi ada 3 daerah yang bisa dibedakan. Dalam sel itu intra, luar sel itu ekstra, dan antara dua sel yang saling berdekatan itu inter. Nah, membran sel akan terlihat seperti garis merah pada gambar sel ini. Nah, nama lain dari membran sel itu juga dikenal dengan istilah membran plasma atau sel membran, plasma membran. Nah, coba kita perhatikan sel hewan dan sel tumbuhan berikut. Pada sel hewan, membran selnya itu merupakan lapisan terluar, seperti pada garis merah ini ya. Sedangkan pada sel tumbuhan, karena sel tumbuhan itu memiliki struktur kokoh pada lapisan paling luar atau kita kenal dengan dinding sel, kalau kita bahas tentang sel dan strukturnya ya. Nah, membran sel itu yang mana? Yang ada di dalam, pada lapisan kedua setelah dinding sel. Jadi, pada sel tumbuhan tetap ada membran selnya ya. Sebenarnya, membran sel itu adalah batas yang memisahkan sel hidup dengan sekitarnya. Karena aktivitas seluler itu sangat penting dalam menopang kehidupan organisme. Jadi, tentu nggak semua zat bisa masuk ke dalam sel. Oleh karena itu, membran sel bersifat semi-permeable atau selektif permeable. Itu gunanya untuk menyeleksi siapa aja sih yang bisa keluar masuk sel. Otomatis, membran ini akan berfungsi sebagai pelindung sel atau proteksi sel. Nah, selain itu, membran sel juga akan mengatur interaksi sel dengan lingkungan sekitarnya, termasuk komunikasi dengan sel-sel yang ada di dekatnya. Karena fungsi-fungsi tadi, struktur membran sel itu akan terlihat seperti roti lapis yang ditumpuk. Kita analogikan seperti roti lapis, ada bagian atas rotinya dan bagian bawah rotinya. Kemudian daerah yang terkena selai itu bertumpuk di tengah. Nah, membran sel itu strukturnya seperti itu. Dia ada 2 lapis, pada bagian atas dan bagian bawahnya itu terlihat sama. Struktur ini kita kenal dengan istilah fosfolipid di layer. Kata fosfolipid sendiri itu dari karena ada struktur fosfat ya, gugus fosfat, fosfo yang menunjukkan ada fosfat di sana, kemudian lipid yang menunjukkan ada lemak, kemudian kata bilayer, bi itu artinya 2, layer itu adalah lapisan. Jadi secara tidak langsung struktur dari membran sel itu terdiri atas 2 lapisan, lapisan atas dan lapisan bawah, yang mana struktur per lapisan ini itu akan terdiri dari gugus fosfat, lemak, dan beberapa zat lain. Oke, kalau kita bedah lagi, berarti kita bisa ambil dari membran sel di sini, dari selnya, itu akan terlihat seperti ini kalau kita belah. Nah, ini yang saya maksud dengan struktur roti lapis tadi yang saling bertumpuk. Tentu bagian atas dan bagian bawahnya sama.
Sekarang kita bahas struktur dari fosfolipid. Fosfolipid itu terdiri atas 3 komponen utama ya, yaitu fosfat, kemudian pada bagian lemak. Nah, di bagian fosfat ini itu biasanya menunjukkan dia adalah kepalanya. Ada juga struktur gliserol. Gliserol ini fungsinya untuk melekatkan lemak pada fosfat. Jadi, kita bisa bilang ini adalah struktur kepala dan ini adalah struktur ekor. Kalau kita tumpuk, dia akan terlihat seperti ini. Yang mana kalau kita ambil dari sel akan seperti ini. Nah, kita bisa lebih jelas melihat struktur dari fosfolipid ya. Coba kita bayangkan fosfolipid itu memiliki struktur bulat seperti ini. Ini yang merupakan kepala. Yang mana seperti saya bilang tadi, dia ada gugus fosfat dan ada gugus gliserol. Kemudian ada lemak. Ada asam lemak lebih tepatnya atau fatty acid. Ada 2 di setiap satu gugus fosfat ya, ada 2 untai atau 2 tali atau 2 asam lemak. Nah, fosfolipid ini itu kita sebut strukturnya sebagai struktur yang suka air dan tidak suka air. Untuk bagian kepala, kita fokus ke daerah sini. Ini adalah daerah hidrofilik. Jadi bagian kepala itu selalu hidrofilik. Hidro itu artinya kan air, filik itu artinya suka. Jadi ini merupakan daerah yang menyukai air atau polar ya. Artinya gugus fosfat akan melakukan apapun untuk mendapatkan air karena dia suka air. Dia senang berada di lingkungan yang sifatnya air atau polar ya. Sedangkan pada bagian ekor, kalian perhatikan di sini, ini itu kita sebut sebagai hidrofobik. Hidrofobik itu adalah artinya tidak suka air. Nah, kalau kalian ingin mudah mengingat, ingat kata filik dan fobik. Fobik itu seperti kata fobia yang artinya takut, dan fili itu artinya suka. Karena struktur asam lemak itu panjang terdiri atas rantai karbon yang panjang, maka ini akan cenderung susah untuk menyatu dengan air. Makanya strukturnya hidrofobik. Sehingga tentu bagian ekor ini, bagian bawah, itu akan melakukan apapun agar terhindar dari air. Nah, karena fosfolipid punya keduanya, artinya ini kan fosfolipid kan, struktur fosfolipid. Dia punya dua-dua nih, hidrofilik dan hidrofobik. Makanya kita sebut molekulnya dengan nama amfifatik. Ini kalau diibaratkan seperti kalian bisa bayangkan minyak dan air itu nggak akan bersatu kan. Sama, di membran sel juga begitu strukturnya. Itulah tadi seperti yang kita bilang di awal ya, struktur membran sel itu seperti roti lapis. Karena bagian hidrofobik berada di tengah agar terlindungi dari air. Kan daerah sekitar sini itu rata-rata fluid ya, polar ya. Rata-rata banyak air di sini konsistensinya. Tubuh manusia saja itu 90% adalah air. Karena bagian hidrofobik itu perlu dilindungi, jadi dia tuh strukturnya ada di tengah, makanya kayak disebutnya roti lapis yang ditumpuk. Nah, selain fosfolipid, kalian bisa perhatikan struktur berwarna biru yang banyak muncul di gambar ini. Itu adalah protein membran. Fungsinya lebih kepada memfasilitasi jalan masuk zat-zat yang ukurannya berbeda-beda. Ada yang kecil molekulnya, ada yang besar. Nah, untuk proses transportasinya nanti kita akan bahas di video terpisah. Kita akan bahas fokus pada strukturnya kali ini. Oke, balik lagi ke protein membran yang ini. Itu dia akan dibedakan bermacam-macam ya. Ini kalian bisa lihat juga bedakan dari gambarnya. Itu dia dibedakan berdasarkan letak atau posisinya di daerah fosfolipid ini. Coba kita perbesar sedikit. Yang pertama, kalian fokus pada garis merah ini. Ada protein periferal atau peripheral membran protein.
Nah, ini tuh periferal itu artinya daerah tepi ya. Otomatis kalian curiganya protein yang berada di daerah-daerah tepi atau yang terlihat di permukaan. Itu tuh namanya protein periferal. Itu ciri khasnya dia. Selalu berada di bagian kepala fosfolipid, tapi tidak sampai menembus struktur hidrofobik ke dalam. Oke, kita lanjut. Untuk protein yang menembus struktur hidrofobik atau masuk ke dalam fosfolipid bilayer ya, atau bahkan dari atas sampai bawah dia menembus masuk ya, itu kita namakan protein integral. Integral itu artinya di tengah-tengah. Jadi protein yang ada di tengah fosfolipid gitu maksudnya. Sedangkan kalau posisi proteinnya mirip seperti protein integral, dia berada di tengah, tapi ada saluran atau lubang di tengahnya yang bisa menjadi ruang masuk rongga. Nah, ini tuh namanya adalah protein channel. Kentara ya, kita bisa bedakan. Dia ada lekukan, ada kayak saluran begitu, ada kayak pipa. Oke. Nanti dia berfungsi memfasilitasi transport juga. Khusus pada bagian permukaan, kalian fokus ke permukaan ini. Ada bintik-bintik kecil ini kan, yang bulat-bulat kecil. Ada yang warna hijau dan ada yang warna biru. Nah, khusus pada permukaan ini, biasanya tuh ada karbohidrat atau gula yang melekat. Ini tuh gula. Jadi struktur gula itu diumpamakan sebagai rantai yang panjang, seperti ini. Nah, itu gula ini, karbohidrat ini akan melekat, kalau bukan pada protein, dia akan melekat pada lemak. Berarti dia akan melekat pada dalam ini ya, menembus sedikit di kepala fosfolipidnya. Nah, kalau gulanya itu melekat pada protein, kita sebutnya glikoprotein atau protein dengan karbohidrat yang melekat. Kalau gulanya tadi melekat pada lemak, maka kita sebutnya glikolipid atau lipid with carbohydrate attached. Sama ya. Nah, gliko sendiri itu artinya gula. Jadi untuk memudahkan kalian membedakan nantinya. Nah, dari gambar sel membran yang kita lihat, bahwa struktur fosfolipid itu begitu rapat ya. Kalian bisa lihat ini. Satu sama lain itu begitu rapat. Jadi kayak enggak ada rongga. Ini kan untuk memastikan dia selektif dalam memilih siapa yang bisa tembus atau bisa masuk ke dalam dan keluar sel. Nah, untuk bisa menembus ini, otomatis itu bisa kalau molekulnya itu harus kecil. Yang pertama syaratnya molekul harus kecil. Nah, tadi juga kita bahas ya, kalau struktur membran sel itu hidrofobik, dia itu berada di tengah. Jadi ingat, kalian harus ingat, ini adalah daerah yang tidak suka air, ini adalah daerah yang suka air. Nah, walaupun molekul yang bisa masuk itu kecil, yang bebas masuk, tapi dia itu juga harus non-polar agar bisa mudah keluar masuk. Kenapa? Karena ada daerah hidrofobik tadi. Nah, kalau non-polar dia akan memudahkan untuk lewat sini, maka prosesnya terjadi sangat cepat. Misalnya, oksigen seperti pada gambar ilustrasi ya, ataupun CO2, ataupun pada umumnya gas. Sedangkan ada beberapa case di mana air itu gimana sih cara masuknya ke dalam sel kita? Bagaimana dengan air? Molekulnya kecil, tapi air bersifat polar. Namanya juga air. Sedangkan sel membran lebih memilih molekul yang non-polar. Itu ada caranya. Ada beberapa case air itu bisa menembus langsung masuk ke dalam membran sel ini, tapi itu butuh waktu lama dan susah, serta jarang juga terjadi. Itu seakan-akan dia menyusup masuk dan lolos di daerah hidrofobik. Karena molekulnya kecil, jadi ada kemungkinan dia bisa lolos. Nah, tapi secara umum air itu masuk ke dalam sel atau sel menyerap air itu
perlu dengan bantuan protein. Ini yang warna biru ini kan protein ya. Nah, mekanismenya itu kita kenal dengan istilah difusif terfasilitasi atau facilitate diffusion. Seperti contoh lainnya selain air yang molekulnya juga kecil, tapi nggak bisa langsung menembus masuk ke sini, itu seperti gula, glukosa, ataupun natrium. Nah, jadi dia butuh bantuan protein. Ini protein channel ya, butuh bantuan protein channel untuk bisa lewat molekul tersebut. Nah, khusus untuk air, itu tuh dinamakan protein channelnya adalah aquaporin. Jadi cara sel menyerap masuk air itu melalui channel protein ini, melalui aquaporin. Nah, kalau selain molekul air, tapi secara ukuran itu molekulnya tidak terlalu besar, seperti natrium dan gula, itu dia juga bisa lewat ke sini, tapi melalui protein channel lainnya. Ada juga yang melalui protein carrier, jadi semacam protein pengangkut lah. Nah, nanti kita akan bahas lebih jelas mengenai ini di topik terpisah. Terus muncul pertanyaan, Kak, gimana kalau molekulnya tuh gede-gede atau makromolekul? Misalkan polisakarida, itu kan masih dibutuhkan tubuh. Gimana caranya masuk ke dalam sel? Nah, itu tuh bisa, tapi protein tidak mempan lagi memfasilitasi masuknya karena molekulnya udah besar kan, dia makromolekul. Jadi dia butuh fasilitas baru yang namanya endositosis dan eksositosis. Nanti ini juga kita akan bahas terpisah di topik transportasi sel. Nah, segitu dulu tentang membran sel. Semoga membantu.